Oke, Jihana, tadi kan yang suka-sukanya ya, karena bisa sharing, bisa bantu orang dari sakit jadi sembuh. Dukanya ini apa nih, Jihana? Dukanya, ya saya seperti kasih tahu kan, sukanya lebih banyak daripada dukanya buat saya, for me, myself. Ya. Dukanya apa ya, kalau saya pikir dukanya itu, ya beginilah, karena ini kerjaan pakai fisik. Benar-benar pakai, you have to energy kan, your energy physically gitu ya. Jadi, nah sekarang kalau bisa ketemu misalnya pasien yang badannya gede gitu loh ya, yang bermasal, ya kan, yang tiap hari nge-gym gitu kan, badannya aja kadang-kadang tembok sama badannya lebih. Halo teman-teman di Indo, di Toronto, ketemu lagi dengan aku Yuliana Tan di segmen profesi. Dan buat kamu yang baru mampir ke channel ini, channel kita banyak memuat video-video tentang imigrasi dan tentang profesi. Dan kita sebagai imigran Indonesia yang di Kanada, maka topik kita akan berkisar seperti itu, Indonesian and Canadian. Ya, dan seperti judul hari ini, kalian sudah bisa lihat, kalau kalian tidak familiar dengan profesi ini, di Indo itu kita sebutnya tukang pijat. Tapi di sini keren namanya ya. Nah, apa itu? Saya sudah punya bintang tamu yang bersedia meluangkan waktunya yang berharga buat sharing kisah pribadi dia dan juga bagaimana sih awal mulanya untuk menjalani profesi ini di Kanada atau di Toronto khususnya. Nah, siapa dia? Ini ada ciciku yang cakep sekali. Silakan Ci, perkenalkan namanya. Sudah berapa lama di Kanada? Oke, hello everyone, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hana Farifa. Saya datang ke Kanada dengan 2 anak laki-laki yang waktu itu masih kecil-kecil dan satu suami, of course satu suami ya. Dan waktu itu saya datang pada tahun 2000. Jadi saya sekitar tinggal di sini udah lebih dari 20 tahun ya, masuk 20 tahun, udah lebih dari 20 tahun. So, jadi waktu saya datang ke sini, suami saya sebagai main applicant, dia background-nya di banking, tapi saya sendiri punya background itu adalah entrepreneur. Saya di Indonesia itu sebagai self-employed. Jadi waktu datang kemari, kita quite struggle ya, seperti semua yang datang kemari. Tapi it's okay, kita lalui dengan baik di sini sampai hari ini. Jadi saya mau perkenalkan dan jadi sekarang ini saya punya profesi sekarang adalah register massage therapist. Kalau di Indonesia dibilangnya tukang pijit ya, tapi di sini dibilangnya registered massage therapy. Jadi with register, jadi harus diregister. Oke, iya, perkenalannya langsung komplit ya, langsung dikasih tahu background-nya waktu di Indonya apa, dan ternyata bukan tukang pijit ya, bukan, malahan ada entrepreneur, pengusaha, punya usaha sendiri, tapi kemudian seperti Ciana tadi bilang, sekitar 20 tahun lalu pindah ke Kanada dengan suami dan anak 2 masih pitik-pitik ya, berarti waktu itu ya, dan kalau 20 tahun kemudian sekarang berarti mereka udah ini ya, pemuda dewasa ya. Dan ya, si Cihana kemudian sekarang saat ini profesinya adalah register massage terapi, jadi massage gitu ya. Nah, sebelum kita ke detail ya, untuk gimana sih jadi seorang massage terapi, aku jadi penasaran gitu. Jadinya kenapa Ci ya, kok bisa tiba-tiba malah tertarik pindah ke Kanada, tertarik di bidang ini? Padahal kan sebenarnya banyak sekali kan, bisa jadi sekolah lagi jadi accountant, atau jadi nurse, ya kan banyak lah gitu. Kenapa register massage terapi? Okay. When we talk about massage therapist, it's a long story actually ya. Kenapa jadi tiba-tiba kok jadi si Hana kok jadi tukang pijit gitu kan? Nah, atau dikoreksi pertanyaannya, mungkin lebih mundur lagi. Apa ini tuh yang pertama kali langsung profesi ini atau sempat kemana-kemana dulu? Oh ya, jelas. Waktu saya datang ke Kanada itu, saya sempat kerja di Costco. Jadi ingat kan, ada perusahaan, ada company Costco. Saya sempat kerja di situ. Terus setelah saya kerja, lalu saya berpikir untuk switch. Jadi karena memang pada dasarnya saya datang kemari sebenarnya ke Kanada itu saya mau jadi self-employed. Saya sebenarnya mau jadi ini. Jadi saya nggak, my background sebenarnya tuh my personality. Saya nggak suka yang kerja di kantor gitu, from 9 to 5, Monday to Friday. That's not my type, ya. Oh, oke. Okay. Jadi tipe saya tuh orangnya tuh saya interacting with person, saya suka ketemu orang, I like talking with people. That's my personality. Jadi
waktu saya datang ke Kanada, memang saya kepikir tuh, oh saya mau jadi self-employed, saya mau doing something gitu in the business. Kan? Tapi kalau saya memang backgroundnya memang dia orang banking, jadi ya kerjanya jadi 9 to 5 gitu kan, Monday to Friday. So anyway, short story, saya pernah kerja di Costco, terus setelah itu saya juga pernah running the franchise business. Jadi a small business yang disebut The Lunch Lady, yang namanya itu catering business, ya. Itu saya pernah juga di situ, dan saya berpartner dengan teman saya, jadi sahamnya 50-50. So long story short, setelah saya lalui bisnis ini, lalu saya jual, saya punya my part share to my business. 50% udah saya jual semua. Jadi setelah itu saya relax gitu. I just relax, enjoy my life. Then you know what? Saya lagi mikir gini. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya udah jual bisnis saya. Terus saya mau ngapain ya Tuhan? Ya saya bilang, ya. Jadi saya berdiam diri. Waktu itu saya sempat suatu hari saya jalan, saya berdrive, saya selalu drive, saya lewat highway. Saya lihat di sebelah kiri saya, oh ada Mandarin restoran gitu. It's a big restaurant ya. Udah gitu, orang nggak tahu kenapa saya main masuk aja gitu. Mobil saya belokin ke Mandarin restoran. Lapar Ci, pasti lapar itu. Itu pas saya masuk, saya bilang, I want to meet the manager. Saya bilang, oke. Terus saya ketemu manajer dan saya bilang, saya mau kerja di sini. Saya bilang gitu. I want to work here. Saya mau kerja sebagai waiters di situ. Terus dia bilang, oh apa background kamu? Segala macam di interview. Oh, terima. Oke, kamu boleh kerja sebagai waiters di situ. Saya kerjalah di situ. After 2 weeks, saya kerja di Mandarin Restaurant. Terus manajernya panggil saya. Dia bilang begini, Hana, kamu mau nggak saya masukin kamu ke managerial skill. Jadi you have jadi apa itu persyaratan? Nah, saya bilang kamu harus sekolah di sini selama 2 tahun. Jadi ada managerial skill, jadi dididik kita dia kan karena itu big restoran ya. Apa tuh itu jadi kantor pusatnya di situ. Dia bilang 2 tahun kamu harus sekolah di sini, tapi syaratnya itu 7 hari. Jadi mau Sabtu mau Minggu kamu harus masuk. Waduh, saya pikir gimana nih? Saya bilang, oh, I don't think I can do it. Saya terus bergumul. Terus saya bilang, oh no, saya nggak mau ambil. Kenapa? Nggak, saya bilang Monday I have to go to church. Saya bilang saya nggak bisa kalau itu. Dan lagi mana ada waktu buat family? Saya pikir begitu kan. Akhirnya singkat cerita saya tolak. Saya nggak mau. Nah, tapi saya sempat masukin orang-orang Indonesia yang kerja di situ. Dan waktu itu salah satunya memang juga ditawarin manager skill. Saya bilang, kamu ambil, you take it. There's a big opportunity. Ambil. Terus jadi kalau kita setelah 2 tahun, kita bisa diangkat jadi manager restoran, ya. Dan kita juga bisa pegang share juga di restoran itu. Jadi jadi semakin franchise juga. Nah, terus dia bilang, oke, he take it. Dan right now, orang itu sekarang sudah jadi apa? Regional manager. Very good. Dia sudah pegang beberapa ini, jadi dia udah juga bukannya manajer lagi, dia udah regional manager, orang Indo juga. Jadi ya, pegang beberapa cabang gitu ya. So I'm happy for that ya. Nah setelah itu saya kan orangnya tuh, nah kita sekarang mau masuk ya the starting the why I go to the massage therapist. Kenapa saya pilih massage? Nah saya tuh orangnya kan selalu kemana-mana nyetir. For some reason I don't know why hari itu saya harus naik subway. Saya tuh jarang naik subway. Jadi saya naiklah subway di kereta, saya duduk, saya termenung. Terus saya gini ngomong sama Tuhan, terus saya tuh mau ngapain sekarang ini? Saya bilang saya tuh, what should I do the next? Saya bilang gitu. You know what? Something happened, you know. Tiba-tiba mata saya itu lagi saya duduk di subway, di situ di depan saya itu ada orang gambar tangan, seperti gambar tangan begini. Gambar tangan. Terus saya lihat, apa itu Tuhan? Saya bilang. Terus saya lihat, oh tulisan massage therapist, sekolah. Terus ada nomor teleponnya gede tuh ya. Terus saya bilang, itu apa ya? Pijit, saya bilang begitu. Tuhan mau suruh saya sekolah, saya bilang gitu ya. Tuhan mau suruh saya sekolah. Saya mikir, masa sih Tuhan? Saya bilang, saya kan udah umur segini, saya suruh sekolah lagi, udah buta otak gitu loh ya, mana bisa gitu. Akhirnya, terus singkat cerita, saya ambil tuh nomor teleponnya nih. Catat, pulang ke rumah. Doa dulu sama Tuhan, bergumul. Telepon saya.
telepon, saya bilang, oke, you come here. Dia bilang datang ke sini, make appointment, terus saya di interview. Udah gitu, lah saya diterima, saya ambil, I take it this one. Terus saya bilang begini, terus saya bilang sama suami saya, tapi suami saya sangat mendukung, he is very support me. Dia bilang, karena kita tahu ya di Kanada ini harus semuanya itu harus sekolah, punya license. Kalau kita nggak punya license, kita nggak bisa kerja. Itu kayak semacam nggak bedanya kalau misalnya kita tuh mau mau sekolah facial, mau sekolah kecantikan. Kita mesti sekolah juga kan, sekolah kecantikan dapat sertifikat ya. Kalau kita mau sekolah apa gitu, apapun acupuncture, fisioterapis, apa semua harus ada license. Nah, jadi saya ambillah ini, akhirnya saya sekolah di sini 2 tahun saya sekolah. That's what, and finally saya ikut ujian negara, saya lulus, ujian praktek, ujian teori, saya lulus, lalu saya sudah praktek sekarang. Udah hampir 10, udah lebih dari 10 tahun saya sudah praktek ini sebagai massage therapist. Itu Oke. Jadi nih Ci, aku perlu jelasin nih ke teman-teman yang nonton nih, karena kebanyakan kan memang penonton kita masih di Indonesia posisinya. Dan di video kita juga kita banyak sharing soal bagaimana cari kerja, bagaimana buat surat lamaran. Nah, tadi Ci Hana tuh ada kasih satu tips yang sangat baik dan aku rasa ya gak banyak orang yang either tahu atau berani melakukan, termasuk aku. Yaitu apa? Datang in person ke tempat kerja. Gitu. Tadi kan Ciana ceritakan langsung yang tadi yang ke restoran Mandarin itu ya. Nah, itu salah satu good tip ya buat teman-teman yang lagi cari kerja yang posisinya sudah di sini. Even ke bank pun ya, kita tuh bisa dalam artian bawa surat lamaran kita, terus kita in person langsung ke ya itu mau restoran, mau banking, pokoknya yang ada kantornya itu loh. Kita tuh boleh datang ketemu resepsionisnya, minta aja ketemu dengan manajernya atau kepala cabangnya atau wakil kepala cabang, whoever, katakan niat kamu. Karena acap kali ya yang aku dengar itu bukan Cihana aja yang pernah cerita ke aku, ada satu lagi waktu itu dia sudah wakil cabang bank, dia juga bilang gitu, dia bawa surat lamaran, terus kan tahu sendiri ya Ci, bank di sini kan suka tetanggaan gitu, bank A, bank B itu cuma deketan. Dia tuh sampai kayak mini manimo yang mana dia harus pergi. Terus dia pergi aja dan keterima, disambut, terus dia langsung diinterview di tempat, terus dia langsung kerja. Jadi aku pas Ciana cerita begitu, aku langsung teringat, oh iya, lebih baik aku mention ini ke teman-teman supaya ada informasi baru nih soal lamaran kerja bisa dengan cara in person. Iya, jadi sebenarnya sudah 10 tahun di Kanada jadi massage terapi ya. Dan tadi juga udah disinggung karena memang di Indonesianya mau jadi memang sudah entrepreneur, sampai ke sini juga posisinya mau entrepreneur dan sudah sempat nyicipin yang Lance Lady tadi itu ya, Lance Lady. Nah, ini juga info bagus juga buat teman-teman. Lance Lady itu adalah perusahaan franchise di mana bikin Lance ya yang dikirim ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah itu order, murid-murid itu order, hari ini dia mau ini. Nah, si company Lance Lady ini yang menyuplai. Dan aku tahu itu kerjanya berat. Benar nggak, Ci? Walaupun misalnya kita self-employed, tahu sendiri kita mau hire banyak-banyak karyawan kan juga berat ya. Pasti yang punyanya biasanya terjun sendiri juga. Dan kebayang dong, namanya kita mau nyiapin lunch, berarti kan pagi kita udah sibuk masak, persiapan packaging, anter. Nah, sore itu baru nyantai kali ya. Tapi aku maksudnya itu part of the labor job juga. Walaupun kesannya self-employed gitu ya, pasti lelah juga. Dan beda dengan kalau kita jadi bos di Indonesia kan kita cuma kayak mungkin mikir hitung-hitung duit gitu. Oke, Ci. Nah, ini tadi dibilang sekolahnya itu kan pakai aduh takut Cihana takut apa iya harus sekolah lagi ya kan udah maksudnya udah sekian lama nggak sekolah lagi takut nggak ini. Bukannya kalau masa terapi itu praktek ya, Ci? Oke, ya. Jadi sekolahnya ini 2 tahun. 2 tahun ya. Sekolah massage terapi itu sebenarnya kalau kita mau belajar tuh banyak sekolahnya, tapi you have to know which one the good one. Apa ya sekolah yang terbaik? Kenapa saya pilih sekolah yang ini? Karena saya melihatnya sekolah ini adalah sekolah yang paling tertua di GTA. Sekolah yang pertama kali. Jadi dia tuh sekarang sudah lebih dari 40 years. Jadi sudah lebih dari 40 tahun. Sudah lama, saya mungkin 45 years sekarang. Jadi sekolah ini udah lama dan ownernya itu adalah orang Jepang. Ya. Nah, sekolah 2 tahun, jadi tahun pertama kita itu teori. Jadi teorinya ini, sekolahnya ini tuh nggak seperti kayak sekolah. Jadi kita harus belajar anatomi, ya. Jadi banyak belajar anatomi tubuh,
Terus kita belajar fisiologi, belajar patologi mengenai macam-macam penyakit dari disease segala macam, dan itu semua kita harus pelajari. Dan dari tahun kedua nanti kita udah masuk ke praktek. Jadi praktek. Jadi harus ada berapa ribu hours kita praktek, dan itu dibuka untuk umum, ya. Jadi itu kita banyak experience ya di situ, ya. Di situ sekolah 2 tahun, setelah 2 tahun kita ambil ujian tertulis, komputer, terus dan lagi ujian negara praktek. Jadi ada ujian negaranya prakteknya itu. Jadi nggak asal hanya bisa lulus begitu aja. Jadi ini juga ada 7 session gitu. Jadi macam-macam lah. Session interview, session how to do home care, session macam-macam. Pokoknya itu ada 7 session. Itu dia. Oh, menarik sekali. Karena ya itu, aku kan memang nggak bergerak di bidang ini ya, dan taunya cuman ya sekedar, oh gimana, karena aku dulu di Indo tuh lumayan suka dipijat lah gitu. Jadi kalau nggak ke spa, panggil mbak-mbak, mbok-mbok itu loh, pijit kan. Dan setahu aku juga mereka kayaknya nggak ada sekolah-sekolahnya, bener nggak? Kayak bakat alam gitu, oh dia tangannya hebat, kalau pijit enak gitu, tok gitu. Atau, oh karena dia saking udah pengalamannya, dia tahu nih, oh mbak nih lagi sakit ini masuk angin nih, apa-apa, karena dia itu. Tapi kita nggak ngerti ya. Nah, ternyata kalau kita sekolah massage terapi ini nggak, oh harus pijit sini, enggak. Tapi teori juga ya, sampai ke anatomi tubuh, penyakit. Patologi, all the disease kita mesti tahu. Gitu. Ya, dari semua ini. Ya, jadi ya memang kayak saya tuh memang dari kecil itu suka dipijit. Jadi dari kecil suka dipijit dan suka memijit. Jadi aneh kan? Anak kecil kok bisa suka mijit, karena nenek saya, my grandma itu pintar pijit. Dia tuh pintar sekali pijit. Jadi dia tahu urat, tahu tendon gitu kan. Jadi saya waktu masih kecil, mama saya suka bilang, kamu itu ya masih kecil itu, kalau kita orang nonton TV semua nih, suka dipanggil tuh saya, ayo sini Hana, pijit gitu. Jadi saya tuh suka pijitin kakak-kakak saya, suka pijitin mama gitu ya. Itu memang nggak tahu ya, I don't know why, dari kecil memang aku suka pijit. Ya. Sekarang kalau kita sekolah gitu, kalau kita lebih suka dipijit apa suka mijit? Tapi semua orang maunya dipijit dong. Mana ada yang mau mijit? 5 menit baru mijit. Misal suami pulang kerja dicapain, aduh pijitin dong. Nah, sekarang kamu lebih suka mijit ya, udah 5 menit, udah. Udah capek tangannya ya kan. Biasanya kan fansnya kita tuh lebih suka dipijit sebenarnya kan. Iya. Oh, berarti Ciana tuh dulu kecilnya dimanfaatin tuh. Ciana aja nggak tahu. Iya, lucu juga ya. Oke, dan ternyata sekolah pijit ini di sini ini banyak kalau gitu ya. Nggak boleh sembarangan pilih juga kalau begitu ya. Oh iya. Nah itu juga salah satu info penting juga ya. Saya pikir ya, oh karena saya mau kayak kita abal-abal kayak gitu kan, sekolah cepat begitu kan. Tapi kan yang paling pentingnya kita maunya knowledge-nya. betul. Itu paling penting number 1 gitu ya. How to treat condition. Kalau orang yang punya kondisi ini, misalnya dia punya diabetes atau dia punya background diabetes, kan nggak boleh sembarangan dipijit. Atau orang yang punya apa kan gitu kan mesti tahu gitu kan kondisinya setiap pasien yang kita hadapi. Oh oke. Jadi ya teman-teman yang nonton ini kemudian juga, oh aku nih sama nih dengan Cihana, aku dulu kecil juga selain suka dipijit, aku suka memijit juga. Nah mau nih sekolah massage terapi, boleh cari dulu mana sekolah yang bagus. Ternyata ada juga sekolah yang abal-abal. Jangan sampai yang begitu, nanti salah pijet. Di sini bisa disu. Benar nggak Cihana ya kalau sampai salah-salah ya? Iya. Nah Cihana, kan benar tadi sudah di-sharing ya, maksudnya juga ada panggilan, kayaknya Tuhan itu mendirect ke arah situ, ya kan? Cuma ya, gue tuh mau tanya, waktu itu pernah terpikir nggak, aduh, ntar kalau gue jadi masa terapi ya, gue kan nggak boleh menolak klien ya, dan namanya pijat itu kan kita bersentuhan dengan tubuh seseorang, orang asing lah gitu. Nah, ada perasaan kayak geli atau gimana, terus bagaimana untuk punya mindset yang, oh ini profesional, atau bagaimana? Ya, jadi kita harus pertama kali kita harus punya passion di massage. Nah, itu passion itu penting. Kalau kita nggak bisa punya passion untuk massage, don't expect you can be a good R&D, gitu ya. Nah, how to be a good R&D? Jadi kalau kita mau jadi good R&D, kita pertama kita punya passion.
ya. Karena pertama kali kita pikir bahwa pijit ini, kita jangan pikir bahwa pijit ini semata-mata hanya uang, hanya untuk uangnya aja gitu ya. Oke. Kita harus pikir ini adalah sesuatu yang kamu in your heart gitu, hati kamu yang suka untuk akan massage terapis gitu ya. Dan di sini ini nggak ada perkecualian, kita cuma mau pilihnya perempuan aja deh, kita nggak mau pijit laki-laki, nggak bisa. Di sini itu dan namanya disebut prejudis kan. Kita harus pegang, mau laki, mau perempuan, mau tua, muda, baik, segala macam juga harus kita bisa pegang gitu ya. Jadi pertama di situ mindset kita dulu. Pertama kita harus punya passion, kita harus punya hati, by heart. Jadi work by heart gitu ya. Nah terus kita nggak boleh pilih-pilih orang. Dan itu karena di sekolah kan kita diajarin semua, diajarin di sekolah, semua kita diajarin gitu. How to handle the client, apapun kita belajar. Dan di situ kamu bisa pikir dong, oh ya, do you think that you can handle or not? Apakah kamu mindset kita yang paling penting gitu, ya itu paling penting gitu ya. Karena ini adalah massage terapi ini, we have to work as a professional massage therapist. Kita nggak bisa kerja tuh kalau tanpa profesional, nggak mungkin. Itu is not impossible. Jadi kita we have to be a professional massage therapist, dan kita tuh karena nih yang namanya massage therapist ini itu di bawah satu association ya. Dia ada association namanya CMTO. Jadi College Massage of Therapy of Ontario, CMTO, College Massage Therapy Ontario. Jadi di bawah naungan itu. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kalau kita melakukan satu hal yang tidak benar atau ya pun dia ada misconduct, dia akan cek kita gitu. Kalau you have to work something ada misconduct, dan kita nggak akan bisa license, kita bisa dicabut. Jadi jangan sembarangan gitu. Di sini kerja apa-apa harus profesional, dan we have to work professionally. Itu yang paling penting. Iya, oke. Nah, aku jadi kelupaan tadi mau nanya ya, yang sekolah ini, tapi Cihana juga udah lama sekali ya. Tapi kalau memang pernah tahu yang sekarang-sekarang ini, range biaya sekolahnya sendiri tuh berapa duit ya biayanya untuk sekolah 2 tahun itu? Ya, saya sekarang udah nggak tahu berapa duit ya. Ya udah, nanti aku Google aja deh. Aku Google lah, kasih ya, roughly ya. Berapa roughly? Mungkin waktu zaman saya itu berapa ya? Karena kita bisa minta OSAP juga. Harus sekolah untuk menjadi massage terapi, nggak boleh yang, oh aku mau jadi tukang massage gitu, karena per hour-nya mahal sekali nih, jadi aku mau nih, terus main-main ini aja ya, nggak boleh, harus sekolahnya 2 tahun, biayanya nanti aku taruh di linknya ya, roughly kira-kira berapa 2 tahun, dan seperti Cihana cerita, 2 tahun itu setahunnya itu teori, jadi belajar keseluruhan, nah, setahun kemudian lagi baru prakteknya, dan setelah lulus baru dapat sertifikatnya, dan ternyata masa terapi ini juga ada kayak organisasinya loh, mereka ini lumayan solid, karena mirip dokter ya, kayak dokter juga mereka ada organisasinya sendiri yang saling memperhatikan anggotanya, jangan sampai ada yang misconduct gitu ya, atau bikin malu profesi inilah gitu karena melanggar apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah menjadi peraturan gitu, karena memang nggak boleh sembarangan begitu teman-teman. Nah, selama Cihana 10 tahun nih Ci, ada suka dukanya nggak Ci? Supaya ini kalau ada orang yang mau kan dia jadi tahu gitu, jangan wah taunya bayarannya mahal aja gitu, ya kan? Sebenarnya begini ya, kalau suka dukanya, terus terang kalau saya cerita suka duka, lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu ya. Jadi karena because I love this job, I love this profesi, saya menjiwai, terus itu yang paling penting kan, gitu. I love seeing progress daripada through their challenge for my clients challenge ya. Jadi jika bahasanya begini, kalau senangnya nih, sukanya nih, kalau misalnya ada klien datang, waktu dia datang, tiba-tiba dia lehernya sakit, ya dia nggak bisa nengok gitu ya. Aduh, Hana, ini leherku kaku banget gitu. Ya kebanyakan komputer di rumah, kan tahu sendiri kan sekarang kan, kan di komputer terus gitu ya. Jadi work from home, jadi lehernya automatically kan tense ya gitu. Dia datang kepada saya, dia nggak bisa nengok. Waktu saya ada yang sakit pinggang misalnya gitu kan,
dari jalannya udah bungkuk gitu kan. Nah terus juga mungkin ada frozen shoulder, bisa juga kan dia nggak bisa ngangkat, jadi dia ngangkat jadi cuma hanya setengah ngangkat, dia nggak bisa ngangkat gitu ya. Nah kalau saya sampai bisa mereka bisa sembuh dari itu merupakan suatu hal yang sangat buat saya itu sangat bahagia buat saya. Itu that is the point for me gitu ya. Karena saya merasakan bagaimana kalau if I'm in that position, kalau kita jadi orang itu di mana sakitnya gitu ya. Jadi kalau saya bisa menyembuhkan dia, dan saya sangat senang sekali ya. Jadi kesembuhan itu merupakan harapan saya yang utama. Dan kalau saya yang men-treat dia juga dengan kasih, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus penuh dengan kasih kepada semua orang. Itu penting. Jadi profesi ini yang kita kerjakan itu, profesi yang saya kerjakan itu nggak semata-mata itu hanya karena uang. Jadi kadang-kala saya juga men-treat orang yang misalnya mereka memang nggak punya financialnya, nggak mampu untuk itu gitu ya. Karena I just have this only saya cuma bisa bayar sekian. Oke. That's okay, whatever you have, whatever kemampuan kamu, seberapa yang kamu itu, saya nggak pernah paksa orang. Jadi dan kadang juga saya berikan dia free gitu loh, gratis untuk massage. Jadi tujuan saya mau menolong orang supaya orang itu sembuh dan I feel happy, itu nomor satu. Tuh, dan kedua kesukaannya itu I like interact people kan, saya suka ketemu orang, I like talk with people gitu ya. Dan itu mempunyai banyak sekali kepada saya suatu informasi. Jadi yang datang itu berbagai bangsa ya, berbagai bangsa dan budaya ya. Jadi bukan hanya orang Indonesia, banyak dari orang Filipina, banyak orang dari India gitu kan. Karena saya tinggal juga kan Banten gitu. Jadi dari berbagai macam karir orang gitu loh. Saya ketemu mereka, pengetahuan saya jadi bisa bertambah. Semakin ketika berbincang-bincang dengan mereka tuh dari berbagai background kan, ada mereka yang datangnya misalnya sebagai estate agent, ada yang dia sebagai teachers, ada juga sebagai bankers, ada juga sebagai entrepreneurs, ada juga sebagai truck drivers yang bawa containers itu gitu, banyak macam-macam. So I love seeing their progress, itu yang number one, through their challenge, and also saya sukanya ini kenapa? Flexible hours gitu. Hours-nya itu kan fleksibel gitu. Jadi semua by appointment. Jadi kalau kita by appointment, jadi datang itu nggak bisa main datang aja main ketok-ketok pintu, Hana gitu saya mau ini, nggak bisa. Kita semua everything is by appointment. Flexible hours is the best. Iya, setuju. Ya. Setuju. Jadi kita bisa kontrol time kita ya. Kalau aduh udah capek banget nih karena kemarin mungkin pijit sampai 6 orang misalnya gitu. Hari ini aku mau 2 aja, kita bisa atur sendiri, benar nggak? Dan aku benar juga sih, itu pasti sambil pijit kan kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol, jadi Cihana ya itu dapat banyak informasi ya, kenalan, ngobrol-ngobrol dari ceritanya mereka ya, menarik juga. Nah, oke Cihana, tadi kan yang suka-sukanya ya, karena bisa sharing, bisa bantu orang dari sakit jadi sembuh. Dukanya ini apa nih Cihana? Dukanya ya saya seperti kasih tahu kan, sukanya lebih banyak daripada dukanya buat saya, for me myself ya. Dukanya apa ya? Kalau saya pikir dukanya itu ya beginilah. Karena ini kerjaan pakai fisik. Benar-benar pakai you have to energy kan, your energy physically gitu ya. Jadi nah sekarang kalau bisa ketemu misalnya pasien yang badannya gede gitu loh ya, yang bermasal ya kan, yang tiap hari gym gitu kan, badannya aja kadang-kadang tembok sama badannya aja lebih badannya aja lebih kenceng badannya daripada tembok gitu ya. Nah, jadi di situ kita mesti more ya, tapi kadang-kadang dia bilang bisa nggak lebih keras lagi, padahal I'm thinking ya saya udah keras nih ya, kalau minta mau keras lagi ya okay, I'll do it, cuman ya itulah sometimes kita kan ya kalau ketemu yang badan yang besar, tapi jarang sih saya ketemu, tapi memang kebanyakan sih ya itu sih jarang gitu, tapi ya itu ya kalau ditanya suka dukanya ya dukanya. Jadi ya itulah yang paling dominan sampai sekali gitu. Ya dukanya itulah ya. Maksudnya untuk badan orang normal aja aku yakin itu juga capek. Misalnya 1 kali session itu pasti kita lelah. Karena kebayang aku kalau pijit orang aja ya, cuman bunda kan gitu aja langsung ada ngilu gitu. Udah deh, udah 5 menit udah. Ini kebayang loh mijitin dari pala sampai ke jempol kaki, bayangin itu tenaga yang dikeluarin. Terus kalau dapat yang gede banget itu kan juga
memang ada tekniknya semua, kita ngadepinnya bagaimana how to handle, bagaimana kita ini. Ya kalau tanya dukanya ya itulah pasti itu kita udah kerja, udah energi ya, kita tiring lah gitu. Oh bagus sih, bisa jadi kurus loh. Boleh jadi pertimbangan ya. Kerja ini pasti jadi kurus ya. Tapi kalau udah habis pijit ya makan banyak juga. Makanya sebakul juga. Aduh, impas deh kalau gitu. Nah, ini informasi lagi nih buat teman-teman di Indo. Karena kebanyakan memang sih kalau pijit-pijit yang sampai parah itu karena mereka punya ada masalah lah di badan mereka setahu aku. Tapi keseringan yang aku tahu di Indo itu pijatnya tuh pijat enak, Ci. Cuman sekedar yang aku pegel nih, aku pengen dipijat gitu ya. Pergilah ke spa itu tadi atau panggil si mbak-mbak itu tadi. Tapi kalau di sini apa ada juga yang mau pijat enak doang gitu loh? Atau berapa porsinya? Lebih banyak yang mana, Ci? Kalau di saya lebih banyak rata-rata kebanyakan mereka punya condition ya. Mereka kebanyakan condition. Jadi dia datang ke saya, pertama kan saya intake klien, saya assess dulu gitu ya, assess dulu gimana keadaan kondisinya, dan itu dari situ saya bisa ambil kesimpulan dan apa yang harus saya fokus untuk saya treat mereka. Dan ada juga yang datang, saya cuma datang pegel-pegel nih, saya stres. Jadi so a lot of people come to see me because of stress life gitu. Stress is the number one in the penyakit orang yang paling banyak dihadapi. Apalagi dalam masa pandemi ini banyak orang stres gitu ya. Dan itu perlu masa terapis gitu karena kita kan tegang gitu ya, pikiran kita tuh banyak mumet gitu. Jadi waktu kita dipijit atau kita pijit kepala, pijat leher, pundak, itu saya bisa ngerasain tensinya kayak apa gitu ya. Very hypertonicity, jadi keras sekali gitu. Nah, dari situ. Tapi ya jadi macam-macam. Ada juga yang mau minta relaksasi, Hana, I feel relaxed because I feel stressed. So, saya mau minta relax my otot-otot. Gitu. Nah, Cihana, kalau boleh tahu sekarang terserah Cihana ya. Cihana mau kasih tahu tarifnya Cihana atau in general berapa sih tarif masa terapi saat ini di Ontario per jamnya? Oh, per jamnya rata-rata itu per session ya. Rata-rata dari 90 sampai $100 per hour ya. Per hour. Ya, jadi memang salah satu yang kemudian kita jadi berubah gaya hidup kita adalah kalau kita pindah ke Kanada, kita udah jarang bisa pijat-pijat karena ya harganya tuh agak jomplang gitu, jauh sekali bedanya dengan waktu kita masih di tanah air. Termasuk hal gunting rambut juga di Indo banyak sekali pilihannya, kamu bisa pilih dari yang high end sampai yang sedang-sedang atau yang biasa-biasa aja, kamu punya pilihan. Di sini pilihan tuh nggak begitu banyak dan lumayan pricey. Nah, termasuk salah satunya ini adalah masa terapi. Jadi nggak bisa yang aku biasa di Indo sebulan sekali atau bahkan sebulan 2 kali. Di sini tuh mereka pikir-pikir lagi. Tapi bisa kalau punya insurance itu di cover sama insurance. That's right. Itu yang the bestnya itu karena di sini itu kan masa terapis itu kan masuk the healthcare. Ya, healthcare itu ya itu masa terapis, fisioterapis, chiropractors, osteopath, naturopaths, acupunctures, itu semua itu under healthcare, jadi disebut healthcare. Kanada itu the best healthcare. Kita tahu kan number one Kanada itu the best healthcare. Jadi kalau misalnya kita punya insurance, kita kerja di company, kita dapat benefit, ya. When you work in a company, you get benefit, company pay, dan itu biasanya itu di cover massage therapist, cover physio, it's all one package, one package. Jadi itu di cover, tapi itu tergantung berapa banyak setahunnya di cover. Oh iya, karena ada limitnya ya, benar nggak Ci? Iya, tapi ya kadang-kadang orang tuh nggak tahu Ci masalahnya ya kan, kalau ternyata insurance either suaminya atau dia sendiri karena kerja terus ada insurance, dia kadang-kadang tuh nggak cek gitu, dia tuh dapat apa sih? Cobalah kalau kalian ada insurance ya, entah pasangan kalian, coba cek, siapa tahu ada di cover. Jadi kalau ini kita tahu pandemik tadi juga dimention suka stres gitu, itu ternyata stres juga mempengaruhi badan. Badannya tuh nggak sakit, maksudnya nggak habis kena apa, tapi karena stres seluruh badan langsung jadi tidak enak gitu. Betul sekali. Jadi dipijat, dirilekskan itu tendon-tendon urat-uratnya itu. Wah, saya jadi kepengen dipijat. Saya seumur-umur baru sekali sih dipijat waktu itu, iya benar Ci, nggak bisa noleh gitu.
Ya. bisa noleh gitu. Tapi setelah dipijat saya bisa gini-gini. Oh, hebat. Berarti sekolahnya itu benar-benar sekolah ya. Maksudnya nggak asal-asalan dan bisa langsung dipraktekkan. Nah ini Ci Ana ada tips nggak buat teman-teman yang kalau nonton ini terus iya dah gue mau deh. Tipsnya ada apa? Wah, Tips. saran ya tipsnya ya. Ya pokoknya kalau misalnya bagi mereka yang tertarik di bidang massage terapis, ya, you can try. Jadi kamu bisa pakai gitu ya. Dan yang paling penting itu pertama yang saya bilang itu mesti punya passion di bidang ini, punya passion, work as a professional. Karena kalau kita ya seperti saya bilang, kalau kita kerja semata-mata hanya untuk uang, kita enggak pasti in the meantime in the middle kita akan tinggalin, forget it. Karena kita merasa oh ini beban buat saya gitu. Walaupun kita udah ngambil license, tapi kita enggak, kita mikirnya hanya pikir karena uangnya aja gitu ya. Kita nggak bisa enjoy. You cannot enjoy this. How you can work kalau kamu nggak enjoy? Sama juga seperti halnya ya itu beban buat kita. Ya, forget it gitu. Jadi benar-benar kita punya passion, punya visi juga ya di dalam melakukan ini. Terus ya percuma lah kalau kita udah sekolah capek-capek, terus ternyata kan tahu-taunya kan udah dapat license, ternyata kita nggak suka gitu, kita in the middle kita stop gitu. Jadi terus be a professional massage therapist, itu penting, be a professional massage therapist. Jadi kita bekerja punya visi, yaitu kita mau menolong orang, bekerja dengan profesional, jadi nggak asal-asal aja, gitu aja ya. Terus terakhir, enjoy your time with family, ini penting, ya. Enjoy your time with family is a very important. Jangan kita kerja sampai kita lupa untuk family. Itu is not right ya. Terus lagi kita harus jaga kesehatan kita sendiri. Kita menolong orang, kita pijit orang, tapi kalau kita sendiri nggak sehat, kita nggak bisa jaga diri aja, kita juga percuma gitu. Kesehatan itu is a number one. Wah, bagus sekali tuh tipsnya tuh. Banyak kita tuh sakingnya mau dapat kerja, yang kita pikir itu adalah dapat kerja, dapat duitnya, terus kita kayak nggak bisa balance life lah kali ya. Mungkin maksudnya karena kita harus bisa balance kita punya life gitu. Kerja oke, of course, benar nggak? Karena kita perlu uang untuk living cost-nya kita. Tapi jangan sampai kemudian kita kayak nggak bisa kontrol ya. Jadi kerja kebanyakan apa-apa, jadi family time-nya kurang gitu. Nah, Ci, yang massage terapi ini kan ada dapat sertifikat tadi itu. Apa harus di-renew dalam certain time? Iya, selalu. Ini jadi seperti kayak dokter aja gitu. Jadi setiap tahun kita mesti renew atau kita mesti punya juga, kita kan mesti belajar ambil extend our knowledge gitu. Seperti kayak saya ikut seminar-seminar. Jadi saya ikut seminar mengenai apa, ikut massage conference seminar gitu. Ada Canadian massage seminar. Saya selalu ikut. Because I want to be saya mau diupdate, saya mau belajar. Because this is important. Jadi saya harus belajar update itu penting gitu. Karena ilmu kan berkembang terus ya. Ada penemuan baru, ada tips baru gitu. Nah, renew sertifikatnya ini bayar lagi nggak? Atau di dalam association itu ada? Jadi kayak mirip realtor gitu kan, mereka harus tiap tahun bayar. Bayar tiap tahun dan juga ada requirement-nya harus mencapai CEU. Jadinya tuh education. Kita mesti ambil unit gitu, harus ikut, ada beberapa ikut juga. Jadi nggak hanya asal renew, nggak bisa. Jadi dia harus tahu perkembangan kita, apa yang kita udah kerjakan selama setahun, apa yang sudah, pokoknya kita harus report itu penting. Ada requirement-nya gitu yang harus kita report kepada mereka. Apa yang udah dikerjain, apa yang udah diambil gitu. Terus bagaimana ya, setiap tahun kita bayar. Jadi di bawah 1.000 kita bayar. Oke. Nah, di luar fee yang itu tadi, apa ada basic cost yang lain nggak? Kayak misalnya gue harus insurance kan profesi gue ini atau ini? Ya jelas ya. Setiap profesi, setiap itu kita harus insurance, itu penting. Karena kita kan avoid kan untuk semua kan, buka catering juga kita mesti insurance. Takut kita disu kan kalau catering makanan kan. Ya. Kita buka physio, massage, chiropractor itu harus. Karena in case kalau orang mau misal issue ngesu, di sini kan zamannya su juga di Kanada kan, kita harus punya insurance ya.
terus juga apa lagi ya? Ya itu. Nah, harus ada itu, penting. Oke. Nah, setelah lulus ini ya, setelah lulus yang sekolah yang awal tadi 2 tahun itu, dan tiap tahun harus upgrade, ya, upgrade, dan juga kalau ada seminar-seminar, kalau bisa ikut supaya nggak ketinggalan. Ini apa artinya begitu lulus jadi massage terapis ini harus kerja sendiri? Oke, demand-nya, kalau saya ngomong demand ya, Ya. jadi demand-nya massage terapi itu tinggi di Kanada. Jadi begitu kita sekolah 2 tahun, kita mau cari kerjaan itu gampang, ya, gampang cari kerjaannya gitu. Jadi bukan berarti udah lulus gitu, aduh susah banget ya cari kerja. No, I think demand-nya ini cukup tinggi, ya. Karena apa? Karena kita bisa bekerja di klinik, ya. Setiap klinik pasti perlu massage terapis. Klinik apa? Jadi kita kerjanya itu combine, kita work in package, ya. Misalnya di klinik itu bisa kita kerja sama fisioterapi, sama chiropractor. Biasanya kalau kita ke fisio pasti chiro sama massage. Ini 3 ini combine, ya, sama acupuncture gitu ya. Selalu mereka combine. Jadi pengobatannya, treatmentnya itu combine. Kayak misalnya kita ada orang tabrakan, ya, deng gitu tabrakan. Ya kan ada whiplash. Jadi whiplash itu jadi hentak gitu. Ya, itu kan berdamage kita punya muscle semua yang di sini, ya kan? Massage itu ada juga yang di sini, di pinggang gitu. Nah, itu perlu di treatment, ya. Itu ada insurance khusus. Jadi auto insurance yang akan mengcover itu. Auto insurance. Jadi bukan dari massage lagi tapi dari auto insurance. Nah, itu penting. Jadi, nah itu pasti perlu. Jadi saya bilang apa? Setiap klinik biasanya harus ada massage terapis gitu. Jadi don't worry kalau misalnya kita udah lulus, kita pasti dapat kerjaan kok. Iya, maksudnya peluangnya tinggi lah. Either kayak Cihana, kamu buka sendiri, ya kan? Kalau kamu punya tempat, either sewa atau basement full dibikin jadi kayak tempat pijatnya, atau kerja di klinik-klinik itu ya kan banyak juga tuh klinik-klinik yang dia punya beberapa massage terapis yang sampai temanku ada satu kan dia hobi pijat tuh, jadi dia tuh sampai ada sudah, oh gue maunya cuma sama si A tuh, jadi kalau dia telepon bikin appointment, oh si A lagi cuti atau apa, mau nggak yang B, dia nggak mau, dia maunya A, dia tahan tunggu sama si A gitu loh. Oh iya ya, aku baru kepikir, jadi nggak mesti harus kemudian lulus terus buka sendiri ya, ya kan kalau nggak semua orang punya rumah yang gede yang dia bisa spare untuk dijadikan klinik, bener nggak? Kalau kayak saya dulu, begitu saya lulus, saya langsung kerja di 3 klinik. Ya, I work in 3 klinik. Ya, jadi saya kerja di klinik. Jadi juga saya kerja di rumah. Ya, saya buka juga di rumah. Jadi kayak dokter aja gitu. Dia kalau udah pagi yang ini, yang sore dia kerjain di rumah gitu. Saya in the morning saya kerja di klinik, terus sorenya saya buka di rumah juga. Gitu. Tapi lama-lama itu kan jadi terlalu banyak. Jadi udah kebanyakan sekali. Jadi saya udah nggak bisa handle. I need 2 hands. Saya cuma punya tangan 2 ya. Jadi terbatas. Jadi saya bilang oke, saya tinggalin semuanya. Saya cuma concentrate saya untuk sendiri. Jadi saya udah banyak klien dari from the word of mouth. Jadi marketing ini gampang. Jadi from the word of mouth itu bisa spread kemana-mana. Oke, sekarang aku jadi punya last question nih yang tiba-tiba pop up nih ya. Kita kerja kan kita nggak bisa kerja sampai kita nanti umur 70 atau katakan di Kanada 65 lu bisa pensiun. Tapi kan 65 itu hanya officially lu waktunya pensiun. Kalau kamu kerja di kantor kadang-kadang ada package. Oh, kamu udah bisa retired gitu ya, ada. Tapi kan kalau bisa kerja sendiri atau even kita sendiri, oh enggak, tapi I want to keep working gitu. Bisa kan? Tapi kalau kerja yang di belakang komputer mungkin masih bisa lah ya selama pikun. Tapi aku pikirnya itu kan kalau masa terapi kan perlu tenaga, energi gitu kan nggak. Kalau udah loyo gitu kan nggak bisa. Nah, rata-rata aja kan aku percaya ya Cihana masih muda, masih panjang lah gitu. Ini cuman untuk kayak kira-kira aja untuk orang kalau mau terjun ke bidang ini, misalnya dia sudah kayak aku gitu, udah 40 something gitu. Terus kalau aku sekolah lagi, udahlah sekolahnya 2 tahun. Terus nanti kalau gue udah tahu udah 50, 60 gue udah loyo, ya masa gue cuman bisa kerja 8, 10 tahun misalnya gitu loh. Menurut pengalaman Cihana mungkin dari teman-teman yang lain yang juga terapis gitu, sampai umur berapa sih umumnya bisa kerja jadi terapis massage? Ya, itu tergantung dari kondisi kita sendiri. Masing-masing orang kan beda-beda. Ya, masing-masing orang everybody different. Even sometimes kita lihat udah umur 70 pun mereka masih kuat loh, masih
skillnya bagus gitu loh, banyak skill dan mereka tuh tekniknya itu bagus gitu ya. The more you go, the more dia kan belajar, dia banyak tekniknya gitu. Compare baru orang-orang yang masih baru lulus kan. Jadi bagus kalau kita udah start dari awal, dari kita masih muda ya. Waktu saya sekolah pertama kali, waktu saya tanya sama Tuhan, nggak salah nih Tuhan, saya suruh sekolah lagi gitu. Dan berarti saya bilang, saya udah merasa udah cukup, udah umur gitu ya, otak udah butek gitu ya. Tapi saya sekolah. Tapi you know what? Jalanin aja, jalanin sekolah itu, dan nanti sendirinya you will see amazed gitu. Bagaimana kamu bisa seneng akan sekolah ini, dan the more you study, the more you want to know gitu, lebih banyak gitu. Jadi kerja itu saya sarankan memang udah lebih muda lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita pun untuk belajar sekolah lagi is okay gitu. Kita masih bisa sekolah, masih kita kerja. Itu tergantung kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi saya nggak bilang umur sekian udah tergantung kitanya. Kita mau punya visinya apa yang kita mau capai ke depan. Oke, saya mau bekerja 5 tahun lagi deh. Setelah 5 tahun lagi saya mau retire gitu. Karena mungkin juga anak-anak udah besar semua. Saya mau kerja ya cukuplah 2 orang aja, sehari cuma 2 orang, terima pijit 2 orang, that's enough for me gitu loh ya. Jadi kita nggak usah terlalu ngoyo gitu. Jadi ya ada waktunya kita untuk cari uang, ada waktu kita mengumpulkan, semua everything in this world ada waktunya gitu. Ya. Dan pekerjaan ini sangat fleksibel tadi itu, benar-benar fleksibel. Jadi dan juga lifespan-nya ternyata lumayan tinggi karena yaitu aku kok bisa lupa ya, itu mbok-mbok di Indo yang jago-jago itu kan memang udah berumur mereka itu. Dan itu jam terbang namanya itu skill pijit itu oke, kamu secara teori udah ngerti, kamu praktek dengan orang yang sudah pernah pijit 1000 orang, dengan orang yang baru pijit 20 orang, pasti yang sudah pernah pijit 1000 orang ini akan lebih mahir karena dia udah tahu ya, oh nih model badan seperti ini saya udah tahu nih gini. Ya, benar ya. Jadi boleh di-consider ya teman-teman. Selain jamnya fleksibel, kamu juga punya pilihan mau kerja dengan orang atau kamu bisa kerja sendiri. Terus juga kamu bisa kontrol how many people you want to massage that day gitu. Kamu bisa ukur. Dan ketika kamu belajar dan ya itu tadi ikut seminar update itu, selain menambah ilmu untuk dalam pekerjaan kamu, itu juga knowledge buat diri sendiri. Jadi tahu badan sendiri ya. Kayak sekarang orang awam kan, gue juga cuma tahu anatomi, punya jantung, punya, tapi kan nggak pernah tahu sampai detail gitu. Nah kalau sekolah ini, walaupun nanti ujung-ujungnya entah karena satu dan lain hal nggak berhasil bekerja, at least kamu udah dapat knowledge itu. Dan itu sangat bagus gitu. Oh jadi tahu kenapa kalau shuffle harus yang baiknya tuh yang kayak gimana, supaya kamu nggak bikin rusak yang ini, yang itu. Saya jadi pinter 2% hari ini nih Ci, aku jadinya. Thank you banget Ci Hana buat sharingnya. Nanti kalau ada teman-teman yang nonton ini, terus mereka mau nanya-nanya, boleh nggak Ci? Ci Hana bantu jawab ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang aku kelupaan, atau aku nggak kepikiran ya, kalau perlu ditanyakan. Mungkin mereka either tertarik untuk sekolah, atau either mereka punya masalah di badan mereka, dan mereka dengar sharing dari Cihana, ternyata mungkin bisa diperbaiki dari di massage ya. Nanti mereka mungkin mau nanya atau apa. Cihana bersedia ya jawab. Dengan tangan terbuka saya akan bantu. Siapa yang mau tanya anything about information about this profesi, saya akan share ya. Jadi pada saat saya share juga saya membagikan ilmu, itu akan saya menambah ilmu buat saya. Ya, itulah indahnya hidup berbagi ya. Kita mesti share dengan sama, dan kalau perlu nanti ada telepon saya, kalau bisa dihubungin saya ada teleponnya juga, 647-995-2510, 647-995-2510, bisa telepon saya juga. Sip, mantap. Kalau sudah di sini gampang dengan langsung menelpon langsung saja ya, karena kalau taruh di komen kan bisa 1-2 hari kemudian baru dijawab gitu ya. Dan ya Cihana ini punya kliniknya sendiri, lokasinya di Brampton, Ontario. Jadi kalau mau appointment itu ada teleponnya, langsung saja telepon, bikin appointment. Nanti juga bisa dibantu kalau kamu punya insurance ya, karena di cover ya. Cihana benar nggak? Iya. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Cihana. Aduh, ini kita thank you banget. Dan seperti aku bilang, aku jadi pinter 2%, dan yang nonton ini juga pasti lebih terbuka lagi wawasannya. Yes, ini bisa jadi consideration untuk nanti kalau pindah ke Kanada udah landed, bisa menjadi pertimbangan. Oke,
Thank you so much. See you in the next video. Don't forget to subscribe, comment, and like. Bye. Silakan masing-masing.